Oke. Vario ya. Itu gimana tuh Pak. baca itu? Terus. Tren Tidur. ditambah Ini Pak. Udah dapet nih kontennya. atau sell Tadi high. saya udah dapet. Saya lihat video Vario yang ini nih, yang rumus profit sederhana. Ini kayaknya menarik nih Pak, yang di sini kan Vario terapin kalau rumus profit sederhana itu trend plus buy low sell high. Itu bisa dijelasin gitu teknik-tekniknya gimana? Mungkin versi Vario. Apa sih? Lu ganggu aja orang Jadi tidur. gini, tadi nih ceritanya nih, saya lagi nonton video Vario yang rumus profit sederhana. Nah, itu kan Vario jelasin tuh. Ada ayam pop. Rendang. Sederhana kan? Beda lagi bos. Maksudnya rumus profit yang mudah gitu, sederhana mudah. Itu Vario jelasin ada trend plus buy low and sell high. Nah itu kan belum dijelasin tuh detail-detailnya tuh. Apa maksud lu pengen tahu gua pakai apa gitu? Iya versi Vario nya maksudnya gitu. Siapa tahu orang-orang di sini bisa copy paste gitu, itu tiba-tiba langsung jadi kayak Master Rioli gitu. Siapa tahu ya kan. Versi Vario. Sebenarnya kalau saya trading itu simple, nggak ribet-ribet gitu. Ya. Justru itu tuh. Saya kalau kasih tahu nanti orang yang bikin berbayar mahal-mahal ntar nggak laku. Oh ternyata nggak usah rumit-rumit gitu, ya kan? Kalau saya lihat tren, baca tren, saya kasih tahu. Yang pertama, ya, saya tuh cenderungannya ngelihat tren itu seminggu biasanya. Minggu ya. Jadi yang saya lihat pertama adalah data ekonomi minggu sebelumnya. Ya, jadi bukan data ekonomi minggu ini ya, minggu sebelumnya justru. Kenapa? Karena kalau minggu ini biasanya pergerakan harganya itu masih dipengaruhi oleh spekulator-spekulator. Ingat video saya tentang Big Boy, ya. Nah tentang Big Boy itu saya menjelaskan bahwa data ekonomi bisa dipakai, tapi juga sering dipakai juga sama si Big Boy ini buat ngacauin orang gitu. Jadi saya pakai data ekonomi yang minggu sebelumnya. Misalnya saya pelajarin, oh Australia data tenaga kerjanya sekian, Amerika data retail salesnya sekian, inflasinya sekian. Sebenarnya dari situ kita bisa semacam membuat peta, ya, memetakan kondisi perekonomian sebuah negara, ya. Dari situ saya boleh dong menyimpulkan. Oh, kelihatannya kalau datanya seperti ini, untuk mata uang Australia dolar kecenderungannya mungkin adalah ini. Dolar Amerika mungkin adalah ini, ya toh? Nah, itu salah satu cara saya menentukan sebuah tren. Nah, kemudian apakah itu satu-satunya? Tentu tidak, ya. Kalau misalnya satu, maka dia mungkin menjadi tidak terlalu akurat atau banyak distorsi. Nah, lalu kita tambahkan filter, tambahkan dukungan, ya, semacam support lah. Nah, support yang saya pakai adalah EMA, juga ada di video saya di Exponential Moving Average. Nah, itu juga dipakai untuk menentukan trennya itu apa, kan? Nah, kemudian yang ketiga, saya juga menggunakan MACD, ya, Moving Average, Convergent, Divergent. Itu juga ada di MetaTrader. Jadi saya kombinasi aja. Ya, jadi kalau ini bilang trennya up, ini bilang trennya up, newsnya datanya bilang trennya up, ya udah minggu ini mas saya akan corbay terus aja untuk produk tersebut, gitu loh. Sederhananya seperti itu, ya. Sebenarnya nggak usah terlalu rumit. Teman-teman juga bisa kok, ya. Sisihkan waktu hari Minggu misalnya, buka data seminggu, lihat pelototin ya pelan-pelan. Oh, negara ini data ini, negara ini data ini, negara ini data ini. Kemudian catat. Aussie kemungkinannya adalah up. Euro kemungkinannya adalah down. Misal ya. Ya sudah. Tinggal nanti dikombinasi. Nah, bagaimana dengan
exponential moving average-nya membentuk tren apa? Oh, up, gitu. Bagaimana dengan MACD-nya? Nah, kalau MACD-nya sebenarnya lebih cenderung adalah mendukung untuk saat momen mau entry sebenarnya. Membantunya di situ. Saya kira itu. Tapi kalau misalnya nih, tadi kan paling ada 3 tuh, fundamentalnya, data ekonomi kan, terus MACD, terus sama satu lagi eksponensial. Kalau misalnya salah satu ada yang menyimpang itu, Ya udah, berarti Nggak usah. itu nggak terjadi tren. jadi kalau MACD-nya itu, MACD-nya misal yang misalnya EMA-nya itu naik, tapi MACD-nya turun, itu enggak. Kalau KFC, Tergantung. lu mau yang original apa mau yang crispy? oke. Udah, tidur lagi nih. Nah jangan loh, ini belum nih. Terus buy low sell high. Jadi kan itu tren, biar jelas nih. Buy low. Ya. Buy low sell high juga saya nggak pakai rumit-rumit. Yang namanya pergerakan harga dan punya kecenderungan balik. Apa indikator yang sering orang pakai? Ya udah pakai itu aja. Ya, yang pertama saya pakai Fibonacci. Ya Fibonacci kan harga lagi naik, dia turun kan? Berarti kalau trennya naik, gua buy-nya nunggu Fibo, berarti kan gua buy di bawah. Itu satu. Gampang kan? Kedua, apalagi? Yaitu saya pakai juga stokastik, osilator, overbought, ya berarti saya sell di atas, oversold, berarti saya buy di bawah gitu. Ya itu kan sama, buy low, sell high kan? Itu. Kemudian yang ketiga, saya juga menggunakan, ada kalau nggak salah konten saya juga satu tentang discount market. Ya kan? Discount market ini juga sama. Pada saat dia turun berapa persen, ya dan trennya lagi up, ya saya akan masuk di situ, gitu loh. Ada satu lagi, kalau mau dipakai juga bisa. Misalnya kalau Anda mau scalping, juga ada di satu video saya tentang scalping pakai EMA M1 ya. Satu Oke, menit. video kita lengkap banget ya. Makanya sebenarnya yang lu tanya itu semua sudah ada. Ya cuma orang kadang-kadang ya namanya nonton konten kan kadang-kadang nggak semua ditonton. Nah, Anda perhatikan saja di salah satu itu yang saya live trading, scalping. Nah itu bisa juga Anda menunggu harga bergerak sampai nyentuh moving 200. Nah moving 200 entry di sana berarti dapat juga tuh buy low sell high. Ya, baik itu movingnya lagi di atas, movingnya lagi di bawah, pokoknya kalau lagi trend up, lalu tunggu dia turun sampai menyentuh moving 200, buy di sana. Harapannya dia mental balik. Sederhana aja sebenarnya. Saya nggak tahu ya, orang kadang-kadang kan kalau trader itu kan banyak yang suka sesuatu yang kompleks ya. Semakin strateginya semakin kompleks itu mereka menganggapnya semakin akurat gitu. Iya nggak sih? Iya. Tapi bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga kan enggak. Ya karena pada prinsipnya cara pandang saya terhadap market, misal contoh sekarang katakanlah harga gold di titik 18.10 misalnya, saya buy. Ntar malam saya tungguin. Kalau nggak untung ya rugi. Ya kan? Harga ntar malam kan kalau nggak di atas di bawah. Betul. Dari harga sekarang. Iya. Ya kan? Terus sesuatu yang 50-50 terus gue pikirin sampai cari sesuatu yang seperti magic, Holy Grail ya. Ada juga tuh di konten. Iya. Udah dibahas juga. Jadi nggak ada. Ya. Yang ada itu kita seberapa konsisten, terutama dalam menjaga kemudian seberapa menyadari bahwa trading itu ada gangguan psikologi, lalu kita coba mengatasi itu, coba menghindari itu. Di situ aja trading itu, nggak usah pikir-pikir terlalu rumit. Ya, oke? Oke, siap. Nah, oke.
Troopers, jadi perlu diingat ya bahwa strategi simple juga bisa profitable kalau misalnya dijalankan dengan konsisten dan juga diterapkan dengan psikologi yang baik dan manajemen yang baik. Nah, makasih nih Pak Rio nih. Nah, silakan lanjut lagi Pak Rio. Gue udah seger. Orang udah seger gitu nih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada video kita selanjutnya.